Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mams dan juga teman-teman semua? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Di kesempatan kali ini Mami kembali lagi untuk share video. Dan pada video kali ini Mami akan sharing-sharing seputar mengatur keuangan rumah tangga ya Mam. Semoga teman-teman tidak bosan melihat video Mami ini. Sebelum Mami lanjutkan ke videonya, di sini Mami mau sapa teman-teman yang ada di rumah. Mami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video Mami yang sederhana ini. Semoga saja apa yang Mami bagikan di sini ada manfaatnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk silahkan untuk tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan bel notifikasinya supaya kalian selalu update video terbaru dari Mami Channel. Oke Mams dan juga teman-teman, sesuai dengan judul yang sudah Mami tuliskan di atas, yaitu pengen nabung tetapi masih punya hutang. Nah, mungkin di sini teman-teman juga ada pertanyaan yang sama ya seperti judul yang sudah Mami tuliskan. Nah, sebenarnya ini tuh pertanyaan dari salah satu teman yang nge-DM Mami dan itu sudah agak lama gitu ya, Mam. Nah, di sini Mami baru buatkan gitu ya. Nah, jadi gini ya teman-teman dan juga bunda-bunda semua. Kalau menurut Mami, membayar hutang merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa kita lalaikan ya. Jadi misalkan kita itu punya hutang, kemudian kita juga pengen punya tabungan. Keduanya memang sangat penting ya. Jadi membayar hutang juga penting, menabung juga sangat-sangat penting untuk masa depan kita kayak gitu ya. Harapannya keduanya bisa berjalan dengan lancar, menabung juga lancar, membayar hutang pun juga lancar dan cepat lunas ya. Nah, di sini tentu bisa ya, Mam, asalkan kita punya niat dan juga kemauan. Kemudian mau melakukan langkah-langkah yang akan Mami tuliskan di sini. Bagaimanakah caranya agar tetap bisa menabung meskipun masih mempunyai hutang, bahkan hutangnya pun cepat lunas ya Mam. Langkah yang pertama, teman-teman harus rajin membuat budgeting di setiap bulannya. Nah, jangan membuat budgeting itu semaunya sendiri. Misalkan bulan ini rajin banget bikin budgeting, kemudian di bulan berikutnya udah nggak bikin lagi atau mulai bosan. Nah, disitulah ya teman-teman yang menyebabkan kadang keuangan itu malah jadi berantakan. Nah, harus hati-hati ya teman-teman. Kalau ingin meraih tujuan yang ingin kita capai, maka harus disiplin dalam membuat budgeting di setiap bulannya ya. Nah, kenapa sih kita itu kok harus bikin budgeting segala? Jadi tujuannya supaya kita lebih mengetahui kemampuan finansial dari penghasilan yang kita peroleh di setiap bulannya ya Mam. Nah, ketika kita sudah mengetahui kemampuan finansial, maka kita akan bisa memberikan batasan-batasan kepada pengeluaran yang harus kita lakukan seperti itu ya. Contohnya seperti membatasi untuk berhutang, kemudian juga membeli suatu barang yang mungkin tidak begitu dibutuhkan atau diperlukan. Kalau sudah menyadari seperti itu, kita akan terfokus meraih tujuan supaya bisa menabung dan juga cepat melunasi hutang ya Mam. Nah, jadi kita lebih tahu mana yang harus kita prioritaskan untuk pengeluaran di setiap bulannya ya. Kalau sudah menerapkan seperti itu, maka keuangan akan jadi lebih tertata ya Mam. Kemudian yang kedua yaitu prioritaskan untuk membayar kewajiban-kewajiban. Karena memang masih mempunyai hutang, tentu yang harus diprioritaskan seperti membayar cicilan, kemudian juga membayar angsuran, membayar listrik, membayar wifi misalnya ya Mam. Jadi itu pengeluaran yang harus kita
dahulukan dalam pemenuhannya ya Mam. Jangan sampai nanti kita nabung duluan, kemudian untuk kewajiban-kewajiban belum dipikirkan atau dibuatkan anggarannya, yang pada akhirnya nanti tabungan itu diambil untuk membayar kewajiban-kewajiban. Jadinya kita itu nggak fokus untuk menabung seperti itu ya Mam. Nanti jadinya tabungannya malah keambil-ambil gitu ya. Kalau menurut Mami, bayar hutangnya terlebih dahulu, kemudian baru sisanya untuk menabung seperti itu ya Mam. Jadi biar nggak ada tunggakan-tunggakan hutang yang pada akhirnya itu bikin hutang baru. Nah itu nantinya malah akan jadi tambah berat lagi beban kewajibannya ya Mam. Nah di sini Mami mohon maaf karena ada suara kucing yang sedikit mengganggu gitu ya. Di sini Mami lanjutkan. Langkah yang ketiga yaitu kita harus berhemat dan disiplin dalam penggunaan uang. Nah, itu merupakan salah satu kunci budgeting yang kita buat itu berhasil ya, Mam. Jadi kalau kita mau nabung tetapi masih punya hutang, maka yang harus diprioritaskan yaitu membayar hutang terlebih dahulu. Kemudian kalau bagi Mami yang kedua yaitu kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan itu sudah kita penuhi. Baru sisanya berapapun itu bisa ditabung ya Mam. Kita nggak apa-apa nabung sedikit-sedikit karena ada pepatah mengatakan bahwa sedikit demi sedikit maka lama-lama akan menjadi bukit. Sama halnya juga dengan menabung, meskipun dimulai dari uang yang nominalnya kecil, insya Allah kalau kita konsisten dan memang punya kemauan tinggi untuk menabung, maka nanti lama-kelamaan akan menjadi banyak juga ya Mam. Lalu bagaimanakah cara membagi penghasilan supaya bisa menabung? Di sini Mami kasih contoh untuk gaji kecil. Misalkan gaji per bulannya adalah 2 juta rupiah ya Mam. Yang Mami gunakan yaitu metode persentase. Untuk kewajiban di sini Mami ambil 25%. Seperti untuk membayar listrik, membayar cicilan, kemudian juga membayar kuota, biaya sekolah dan lain-lain ya Mam. Nah di sini Mami anggarkan 25% dari 2 juta yaitu 500.000 rupiah. Kemudian untuk kebutuhan pokok Mami anggarkan 50% ya, untuk membeli beras, untuk belanja bulanan, untuk beli gas dan juga untuk biaya makan ya Mam. 50% dari 2 juta yaitu 1 juta rupiah. Kemudian perlu dianggarkan juga untuk kebutuhan sampingan seperti untuk membeli bensin, kemudian untuk jajan, hiburan. Sangat penting juga untuk uang pegangan dan juga dana darurat ya Mam. Mami anggarkan 15%-nya dari 2 juta yaitu 300.000 rupiah ya Mam. Kemudian untuk tabungan yaitu gunakan sisanya sebesar 10% dari 2 juta, ada 200.000 rupiah. Nah, di sini bisa digunakan untuk tabungan pendidikan anak, kemudian juga untuk tabungan melunasi hutang, dan juga untuk tabungan masa depan ya Mam. Jadi bunda-bunda di rumah bisa membagi anggarannya. Di sini bisa dibagi ke beberapa tabungan yang bisa kita persiapkan untuk kedepannya ya Mam. Nah seperti itu cara Mami apabila kita itu pengen nabung tetapi masih punya hutang. Jadi menabungnya lancar, kemudian membayar hutang pun juga lancar ya Mam. Buat teman-teman yang lagi di posisi seperti ini, pokoknya teman-teman harus tetap semangat ya. Kurang lebih seperti itu caranya. Semoga saja dapat bermanfaat. Sekian dulu video Mami pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung Mami channel dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di lain kesempatan ya Mam.